Siapapun yang berjasa itu layak diabadikan namanya. Tidak peduli dari golongan ini, golongan itu, golongan X, Y, Z. Selama kau menunjukkan patriotikanmu, kau akan dihargai. Jadi puncak dari sumbangsih orang Tionghoa itu salah satunya adalah penamaan kapal perang John Lee. Orang Tionghoa juga ikut aktif di dalam memperjuangkan keindonesiaan. Saya berikan contoh. Kita semua tahu apa itu yang disebut Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tapi apakah Anda tahu kaitan Sumpah Pemuda dengan golongan etnis Tionghoa? Kaitannya sangat erat. Gedung di mana Sumpah Pemuda diucapkan itu adalah milik seorang Tionghoa, namanya Si Kong Leong. Yang kedua, W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, yang kita semua tahu orang Surabaya, beliau wafat di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya. Ketika menciptakan lagu Indonesia Raya itu, beliau adalah wartawan koran Melayu Tionghoa yang terbesar saat itu, namanya Sinpo. Ketika Pak Supratman ini memainkan lagunya dan lagu itu diterima secara aklamasi sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya, media pertama yang berani memuat naskah lagu Indonesia Raya itu adalah Sinpo. Jadi kongres itu tanggal 28 Oktober 1928. Sinpo memuatnya pada edisi 10 November 1928. Itu ada juga diceritakan di dalam yang buku kami baru saja terbitkan. Di situ ada juga foto asli naskah lagu Indonesia Raya seperti yang dimuat di majalah Sinpo. Kemudian Supratman melihat bahwa lagu ini banyak peminatnya. Jadi dia melaporkan kepada majalah Sinpo supaya partitur lagu itu bisa dicetak secara lebih luas agar kalangan umum pun bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Akhirnya Sinpo mencetak naskah lagu Indonesia Raya itu secara lepas, bukan bagian dari majalahnya. Jadi kita lihat di sini hubungan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, ketika lagu Indonesia Raya ini mulai didengungkan sebagai lagu kebangsaan, ada seorang pengusaha Tionghoa yang juga kenalan dari Supratman. Dia menawarkan untuk merekam lagu Indonesia Raya itu ke dalam piringan hitam. Pengusaha ini namanya Yo Kim Chan. Jadi di sana direkam dan proses perekaman itu bisa berjalan dengan baik. Namun sayang, kemudian kolonial Belanda melihat bahwa lagu ini berpotensi menjadi racun bagi anak jajahannya. Jadi mereka segera melarang lagu ini dan piringan hitam yang sudah direkam itu pun akhirnya disita oleh Belanda. Namun Yo Kim Chan masih menyimpan satu masternya dan beruntung masih ada sekarang, kita bisa menikmatinya di sana. Jadi di sini kita lihat, selama ini kita tahu Sumpah Pemuda melahirkan 3 poin, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Namun kita tidak tahu keterkaitan Sumpah Pemuda dengan orang Tionghoa. Dan yang terakhir, dan ini juga dicatat secara resmi oleh Museum Sumpah Pemuda, ketika Sumpah Pemuda itu, Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda itu berlangsung, ternyata ada juga 4 orang pemuda Tionghoa, mereka dari Sumatera yang juga ikut mengucapkan Sumpah Pemuda ini. Jadi di dalam satu momen yang krusial itu pun orang Tionghoa ternyata ada di sana. Tokoh dari pemuda Tionghoa yang waktu itu hadir adalah Kwe Thiam Hong yang kemudian menjadi Daud Budiman. Ketika Indonesia sudah merdeka, dia berganti nama. Dia mengajak 3 orang temannya dari Sumatera Barat, mereka jadi ikut hadir dan ikut mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Ini bukan bohong, tapi ini saksi, ini resmi, dicatat juga di Museum Sumpah Pemuda. Nama-nama keempat orang Tionghoa itu pun ada. Jadi kita lihat dari 1900 orang Tionghoa bisa mengejar kemajuan, memberikan inspirasi kepada Budi Utomo. Perempuan Tionghoa bisa menginspirasi Ibu Kartini. Kita lihat tahun 1928 Sumpah Pemuda ada juga orang Tionghoa di sana. Dan ini yang tahap ketiga yang juga sangat penting karena ini adalah terkait langsung dengan berdirinya negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, kolonial Belanda akhirnya bisa dikalahkan Jepang pada tahun 42 dan Jepang menjajah Indonesia. Semula mereka tidak memperhatikan aspirasi kebangsaan kaum nasionalis, tapi seiring dengan berbaliknya arah peperangan, mereka terdesak. Orang Jepang mulai mencoba merayu golongan nasionalis Indonesia dan mereka menjanjikan kemerdekaan yang akan diberikan di kemudian hari. Salah satu
realisasi dari janji Jepang itu adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut BPUPKI. Ketika BPUPKI ini didirikan di Pulau Jawa, Jepang menunjuk 60 orang wakil dari berbagai golongan, dari ada suku Jawa, suku Tionghoa, dan juga orang Arab, orang Indo, dan lain sebagainya. Yang menarik, ada 4 orang Tionghoa pun juga yang duduk di dalam BPUPKI. Sayang sekali, kami temukan bahwa di dalam catatan resmi Buku Sejarah Nasional Indonesia, nama keempat orang Tionghoa ini dihilangkan. Padahal BPUPKI adalah lembaga yang merancang dan kemudian membuat naskah yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, tapi di dalam buku sejarah nama keempat orang ini tidak disebutkan. Padahal sebagai perancang Undang-Undang Dasar, ke-60 orang itu layak mendapatkan sebutan sebagai Founding Fathers atau Bapak Bangsa. Namun kami temukan di dalam beberapa buku sejarah yang resmi, nama keempat orang itu tidak disebutkan. Apa saja yang dilakukan oleh keempat orang tokoh di sana? Di sana ada 4 orang tokoh Tionghoa dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sarjana hukum, ada yang wartawan, ada yang pengusaha, ada yang pemimpin organisasi. Pertama-tama perlu disampaikan yang namanya Lim Kun Hian. Lim Kun Hian, orang ini sangat mendukung pergerakan Indonesia dalam melawan Belanda. Lim Kun Hian pada awalnya adalah seperti orang-orang seumurannya. Di awal-awalnya dia pun melihat orang Tionghoa harus memihak Tiongkok. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan dia juga banyak berorganisasi sebagai wartawan, dia makin lama makin melihat bahwa pandangan dia itu tidak tepat. Dia adalah orang Indonesia karena dia dilahirkan di Indonesia, dia makan di Indonesia, dia minum di Indonesia, maka dia adalah seorang putra Indonesia. Jadi Lim Kun Hian akhirnya mengalami transformasi dari seorang yang dulunya pendukung Tiongkok, dia menjadi seorang pendukung kemerdekaan Indonesia. Melalui koran Sintitpo yang terbit di Surabaya, Surabaya adalah tempat yang sangat menarik dalam pergerakan Tionghoa, khususnya mereka yang memihak Indonesia. Sintitpo ini banyak menyerukan agar orang Tionghoa jangan ragu-ragu lagi untuk memihak Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan karena mereka adalah putra-putri Indonesia. Di dalam BPUPKI, Lim Kun Hian karena dia seorang yang sangat nasionalis, sangat patriotik pada Indonesia, dia mengusulkan supaya jika negara Indonesia nanti sudah merdeka, dia memohon pada pemerintah RI supaya menjadikan seluruh peranakan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini tidak ada keraguan dari Lim Kun Hian untuk memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Kemudian yang kedua, ada namanya Mr. Tan Eng Hua. Tan Eng Hua ini seorang sarjana hukum. Di dalam BPUPKI dia mengusulkan kebebasan berserikat. Itu idenya dari Tan Eng Hua. Dan kita sekarang bisa berkumpul, bisa demo, bisa melakukan ini, melakukan itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh Tan Eng Hua di tahun 45 ketika Indonesia sedang dirancang. Saya ada yang terlewat dari Lim Kun Hian, selain mengusulkan orang Tionghoa otomatis sebagai warga negara Indonesia, Lim Kun Hian juga mengusulkan kebebasan pers. Jadi Lim Kun Hian melihat pers adalah instrumen kontrol bagi penguasa, jadi dia mengusulkan kebebasan pers. Jadi kita bisa melihat bahwa kebebasan pers yang kita alami dewasa ini sebetulnya itu sudah disuarakan atau diusulkan oleh Lim Kun Hian di tahun 45. Nah kemudian yang 2 orang ini, yang pertama adalah seorang pengusaha kaya namanya Wee Chong Hao, karena dia tidak begitu dekat dengan golongan nasionalis, maka dia juga tidak begitu jelas sikapnya terkait Indonesia merdeka. Satu lagi namanya Wee Tiang Cui. Wee Tiang Cui juga kurang begitu tegas pandangannya mengenai kemerdekaan, tapi setidaknya 2 orang wakil Tionghoa di BPUPKI itu sudah memberikan masukan-masukan yang menurut hemat kami itu mencerminkan sikap patriotik mereka terhadap negara Indonesia yang baru ini. Nah dari sini kemudian Indonesia 17 Agustus, ketika UUD 45 itu harus disahkan, keempat orang ini sudah tidak ikut lagi BPUPKI, tapi Jepang membuat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini pun ada wakil orang Tionghoa, dan sebetulnya bukan hanya mewakili orang Tionghoa saja, tapi dia juga mewakili seluruh mayoritas yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Jadi di dalam PPKI ini tidak ada wakil Arab, tidak ada wakil Indo, yang ada hanya 1 orang Tionghoa yang mewakili seluruh minoritas itu, karena jumlah PPKI anggotanya juga lebih sedikit. Orang ini namanya Yap Chuan Bing. Jadi dia ikut menandatangani pengesahan UUD 45.
Jadi kita lihat dari 1900, 1928, 1945, ini saat yang sangat krusial ketika negara Indonesia sedang dirancang untuk dilahirkan, orang Tionghoa selalu hadir, selalu ada di sana. Mereka tidak hanya berpangku tangan menjadi penonton, tapi juga aktif. Termasuk di dalam BPUPKI pun mereka aktif memberikan usulan-usulan mengenai kebebasan pers, hak berserikat dan berkumpul, dan juga kewarganegaraan. Nah, ini yang mungkin selama ini belum banyak ditulis di dalam buku pelajaran, baik yang di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian memasuki masa revolusi fisik, memasuki masa perjuangan, kita bisa lihat buktinya di Taman Makam Pahlawan. Kalau Anda sempat ke Taman Makam Pahlawan, dari Sabang sampai Merauke, cukup banyak orang-orang Tionghoa yang ternyata juga gugur sebagai kusuma bangsa, sebagai pahlawan, dan mereka pun layak dimakamkan di sana. Banyak juga orang Tionghoa yang ternyata menjadi anggota Legiun Veteran. Mereka karena ikut berjuang, baik memberikan logistik maupun mengangkat senjata dan lain sebagainya. Dan yang penting juga, tidak hanya laki-laki. Di dalam buku yang sudah kami terbitkan itu, ada juga veteran-veteran perempuan Tionghoa, yang mereka menjadi informan, menjadi kurir rahasia, dengan taruhannya nyawa waktu itu. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun ikut memanggul senjata, ikut menempuh risiko untuk memperjuangkan satu cita-cita, Indonesia merdeka. Jadi saham perjuangan itu ada, dan puji Tuhan pada tahun 2009, apa yang sudah dilakukan oleh orang Tionghoa di tahun 45 ini mendapatkan buahnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 memberikan gelar pahlawan nasional kepada almarhum John Lee. Siapa John Lee ini? John Lee berasal dari Kawanua, dari Manado. Dia merantau sebagai pelaut, dan saat Indonesia diproklamasikan, dia sedang ada di Timur Tengah. Begitu dia mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka, dia tidak ketinggalan pulang ke tanah airnya, dan dia bergabung dengan Angkatan Laut. John Lee adalah seorang pelaut yang sangat berpengalaman. Sudah lebih dari 20 tahun dia menjadi awak kapal di kapal sekutu, di kapal Belanda, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menghadap Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, Pak Pardi, Laksamana Pardi, menanyakan, John Lee mau pangkat apa? John Lee bilang, Pak, saya tidak mencari pangkat. Saya ingin berjuang demi tanah air saya. Dan lucunya, Pak Laksamana ini memberikan John Lee pangkat paling rendah, yaitu kelasi tingkat 3. Padahal kemampuan John Lee jauh di atas rata-rata dari mungkin teman-temannya yang waktu itu berpangkat perwira. Tapi John Lee tidak ada hard feeling, tidak ada sakit hati. Dia menerima pangkat itu dengan hati gembira, dan dengan kinerjanya yang diakui, banyak orang tanya ke dia mengenai navigasi, mengenai pelayaran dan lain sebagainya. John Lee bisa menjelaskan, lama-lama mereka mengakui dan pangkatnya naik. Dan akhirnya John Lee menjadi orang yang sangat penting, menjadi buronan Belanda nomor 1 di kawasan Indonesia bagian barat. Karena apa? Ketika Belanda memblokade perairan Nusantara, tidak banyak orang yang bisa melewati blokade itu. Dan salah satunya adalah Mayor John Lee. John Lee ini unik sekali ketika dia melakukan penembusan atau melakukan penyelundupan, istilah Belanda, penyelundupan senjata, bahan makanan, amunisi, logistik, dan lain sebagainya. Dan akhirnya memasuki Indonesia merdeka, patriotisme John Lee tetap menyala. Dia masuk ke dalam Angkatan Laut, dia bisa dibilang salah satu pendiri Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan John Lee banyak menumpas pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan setelah Indonesia merdeka, yang mulai dari RMS, mulai PRRI Permesta, DITII, dan lain sebagainya. Dan anugerah kedua dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, akhirnya pada tahun 2014, kalau tidak salah, mereka memberikan nama satu kapal perang yang paling canggih dengan nama KRI John Lee. Anda bisa bayangkan, ada nama orang Tionghoa dipakai untuk nama kapal perang yang paling canggih. Mungkin ini tidak banyak yang tahu, tapi ini adalah bukti kebesaran hati pemerintah Republik Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Laut, yang mereka menganggap siapapun yang berjasa itu layak diabadikan namanya. Tidak peduli dari golongan ini, golongan itu, golongan X, Y, Z, selama kau menunjukkan patriotikanmu, kau akan dihargai. Jadi puncak dari sumbangsih orang Tionghoa itu salah satunya adalah penamaan kapal perang John Lee. Itu yang saya rasa dari sudut kebangsaan, rasanya Indonesia ini seperti kumpulan bunga-bunga. Dari ada bunga Jawa, bunga Manado, bunga Bali, dan lain sebagainya. Sekarang pun sudah ada bunga orang Tionghoa di sana, namanya John Lee. Jadi keindonesiaan kita ini seperti taman bunga kebangsaan. Seperti juga
ada bunga yang warna hijau, warna kuning, dan lain sebagainya. Ketika berpadu, keragaman itu akan menjadikan sesuatu menjadi cantik. Jadi kiranya itu. Nah, kiranya pesan kepada teman-teman muda, jangan lelah mencintai Indonesia.